Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Smiley's TV, balik lagi sama aku Diana Mariska, yang pastinya cuma ada di acara Kopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Ya, Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Kita yang proaktif menciptakan Ramadan itu sebagai berbeda. Oh, iya. Nah, misalkan hari ini kita masuk ke 10 hari kedua bulan Ramadan, ya bagaimana kita membedakan bulan Ramadan dengan yang lainnya? Kita yang menciptakan, bukan Ramadan, karena toh kita merasakan sama saja dengan hari-hari biasa. Yang berbeda adalah ketika perut kosong. Perut kosong, lapar gitu. Lapar, haus, dan lain-lain. Dan sejatinya bahwa lapar dan haus inilah yang telah menyejarah ya, yang bersejarah menciptakan Ramadan itu beda. Diawali dari pengosongan nilai-nilai jasmani dan penguatan nilai-nilai rohani. Iya, betul. Harus itu kita memiliki konsep awal itu, Ramadan itu berbeda, diawali dengan konsep dari agama Islam ya, untuk mengosongkan perut. Dengan mengosongkan perut itu kita diingatkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Bahkan diingatkan kepada Ramadan sebelum kita berpuasa ketika kecil. Ketika kecil kan kita, sebelum kita belajar puasa ya gitu, belajar latihan itu, ya kita melihat anak-anak yang lain, teman-teman, orang tua, kemudian juga masjid kok ramai dan seterusnya lah gitu. Kita merasakan itu. Nah, jadi lapar dan haus inilah yang telah dan terus mencipta perbedaan-perbedaan itu, sehingga kita juga harus aktif menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Kalau tidak, akan seperti kata Neng Diana, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, tidak berkesan lah gitu ya. Nah, ciptakan kesan itu oleh kita sendiri. Oleh kita sendiri ya. Ya, dimulai dengan perasaan lapar, haus itu. Maka saya pernah menulis judulnya, Dahsyatnya Kekuatan Lapar dan Haus Ramadan. Oh. Dan itulah dahsyat. Iya, itulah yang mencipta. Jam berapa kita bagaimana, jam 10 kita bagaimana, jam 12 betul. asar, bahkan 10 menit sebelum iftar berbuka, itu Masya Allah, kita tidak sabar. Iya, betul. Itu indah. Itu keindahan yang luar biasa. Kalau memungkinkan, saya seringkali tidak melakukan apapun yang bakal menghapus keindahan itu. Misalkan ngoprek game supaya tahu-tahu adzan. Iya, betul. Ya. Nah, itu nggak kerasa. Maka rasakan itu. Rasakan bahwa lapar dan haus inilah yang dulu pernah membuat pahlawan-pahlawan Islam menang di Perang Badar. Iya, betul. Pahlawan-pahlawan Islam menang di Ain Jalut, di Dhatus Salasil, di perang-perang besar yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, atau setelah Rasulullah wafat, atau di zaman-zaman setelahnya, generasi-generasi tabi'in, mereka berperang di bulan Ramadan dan menang dalam keadaan lapar dan haus. Lapar, haus inilah yang dalam sejarah telah mencipta begitu banyak. Dan diantaranya mungkin karyanya, misalkan tadi, para ulama berbeda. Dalam satu hari, 2 kali tamat Al-Quran, malamnya tamat satu kali Al-Quran. Yaitu prestasi-prestasi seperti itu kan tidak bisa dihadirkan, tidak bisa dihidangkan di luar bulan Ramadan. Nah, itulah mungkin bagaimana pada akhirnya kita, terutama anak-anak muda, generasi Z itu harus belajar cara mengonsep itu seperti apa. Oh, besok Ramadan. Oh, besok menghadapi 10 hari kedua. Oh, besok menghadapi 10 hari terakhir. Iya, betul. Nah, jangan lengah. Di 10 hari terakhir itu ajak orang tua, Mah, Pak, gak usahlah beli buat kue-kue, beli saja yang betul. Karena yang terlalu jadi, gitu ya? Ya, yang sudah jadi. Iya, tidak begitu beda jauh. Kita telah memberdayakan orang-orang UMKM, dan pada saat yang bersamaan kita bisa mengisi 10 hari terakhir itu dengan hal-hal yang positif, dengan mengaji, dengan memaksimalkan apa yang kita bisa.
Seperti Dan itu. lebih menjaga tenaga mungkin ya. Nah, jadi jangan sampai menelantarkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Betul, betul. Terutama kalah oleh mall, kalah oleh Waduh. oleh kue, kalah oleh persiapan menuju Idul Fitri. Dan kita seringkali terganggu oleh iklan-iklan di TV tentang Idul Fitri. Iya betul. Masih jauh Idul Fitri. Kita sedang asik-asiknya, sedang fokus-fokusnya. Iya betul. Ternyata iklannya sudah Idul Fitri. Tapi kita seringkali merasa bersyukur dan berterima kasih kepada iklan-iklan Ramadan jauh sebelum Ramadan tiba. Iya betul. Itu mengingatkan kita kepada Ramadan. Jadi perlakukanlah tamu agung itu dengan maksimal, dengan penghormatan, pemuliaan yang maksimal. Apalagi yang kadang mengganggu kita di 10 hari itu biasanya iklan tetangga gitu Bapak. Jadi, Pak ini saya udah beli ini nih katanya. Jadi kan wah, Ya, menguras tenaga juga betul, gitu ya. Hati betul. juga. Saya sekali lagi hidup dengan konsep ya. Di antara konsep itu adalah baju Lebaran itu sudah dibeli untuk diri, untuk anak-anak, untuk keluarga itu sebelum masuk Ramadan. Waduh, iya betul. Dan kue itu tidak berpikir panjang ya. Kue itu dalam 1 hari itu kita beli yang sudah jadi. Yang sudah jadi saja. Ya. Betul, Ya, betul. dan sebetulnya perlakuan terhadap Ramadan yang biasa-biasa saja atau yang istimewa atau kadang-kadang kita menghinakan bulan Ramadan, itu perlakuan itu sebetulnya bukan hanya di Indonesia. Waduh. Di negara-negara Muslim, di negara-negara Arab sendiri perlakuannya sama. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Misalkan sampah makanan terbanyak di dunia itu kan misalkan itu di salah satu negara Arab lah gitu. Yeah. Di bulan Ramadan. Jadi sebelum maghrib itu orang sudah berpikir tentang makanan itu yang jadi perut itu kosong, makanan yang menggunung. Setelah berbuka, makanan habis, perut yang menggunung. Gitu. Itu gambaran sebetulnya di negara-negara Arab. Oh. Karikatur-karikatur berbahasa Arab yang berhubungan dengan konsep mereka yang salah kaprah gitu. Ya tentu sebagian dari mereka. Seperti kita pun sebagian dari kita Iya, betul. yang memperlakukan seperti itu. Saya melihat bulan puasa di 7 hari pertama masih aman di wilayah Kota Tasik. Sudah masuk ke minggu kedua itu ternyata sudah banyak misalkan warung-warung nasi yang pakai hijab atau misalkan tempat-tempat yang menjual makanan-makanan untuk berbuka yang pada kenyataannya mungkin tidak dimakan setelah berbuka atau ketika berbuka, tetapi ya fenomena-fenomena seperti itu merupakan sesuatu yang ya pemerintah harus sebetulnya harus itu kalau care. gitu bagaimana tuh? Karena sekarang banyak sekali tadi juga. Iya, di kota, bahkan di kota-kota terbesar misalkan seringkali sudah masuk ke minggu kedua Ramadan itu sudah tidak terasa Ramadannya. Iya, betul. Kenapa? Karena mereka tidak mengonsep, tidak menciptakan Ramadan itu. Ya makanya ya ayyuhalladzina amanu, kita terpanggil gitu, merasa terpanggil karena iman ini. Dan bagaimana kemudian ketika Rasulullah mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sebetulnya kalau umat Islam ini tahu bagaimana kemuliaan, kebaikan, bonus-bonus yang Allah siapkan di bulan Ramadan itu, mereka pasti berharap bahwa semua hari 350 hari yang ada dalam hidup mereka itu adalah Ramadan. Adalah Ramadan. Nah, jadi kita yang menciptakan. Jangan orang lain. Kita yang menciptakan gitu ya. Yeah. Wah, Masya Allah sekali Bapak. Terima kasih atas ilmunya. Jadi mungkin di antara kita belum ada yang mengonsep diri mungkin ya. Ya, atau konsepnya sudah usang. Sudah usah. Ya, terus konsep itu diperbaiki, diperbarui. Diperbaharui, Ya, terutama kita masih memiliki cukup waktu kok untuk memaksimalkan Ramadan. Insya Allah nanti di 10 hari terakhir akan banyak kok program-program i'tikaf, kajian-kajian di masjid. Jadi untuk anak-anak remaja dimanapun berada, ayo kita mencoba
sesuatu yang baru, Iya, betul. mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan berbeda. Kita membalikan realitas ya, yang biasanya panas, hangat, dingin, menjadi hangat, panas. 10 fase 10 hari di bulan Ramadan itu yang jelas harus panas di 10 hari Di terakhir. 10 hari terakhir. Wah, Masya Allah sekali. Ya. Kita juga akan menjadikan itu merupakan konsep yang mungkin akan diperbarui lagi. Insya Allah kita juga datang ke sini ingin mencari ilmu, ingin menimba SMK ilmu. Nurul SMK Islam, Nurul Islam ayo aja. bikin acara Iya. di 10 hari terakhir. Acara-acara yang pastinya harus bermanfaat ya, harus Ya. bermanfaat. Menambah ilmu, menambah iman, dan siap menghadapi Idul Fitri dan hari-hari setelah Idul Fitri. Hari-hari setelah Idul Fitri. Ya betul. tentu kalau mampu, kalau bisa bahwa 350 hari itu adalah Ramadan semuanya. Oh iya, harusnya seperti itu ya, Ya. supaya lebih semangat dan lebih Ya taat bayangkan lagi. kalau misalkan setiap hari kita ujian. Betul. Ujian ini ujian sekolah ya, kita pasti pinter lah gitu. Sayangnya ujiannya hanya seminggu dalam 2 minggu dalam setahun ya, Iya. atau 3 minggu dalam setahun gitu. Padahal di 1 minggu ketika kita ujian itu maksimal kan. Iya, betul. Nah sayangnya setelah 1 minggu selesai ujian itu kan kita lengah lagi. Malas lagi. Belajarnya cuma pas ulangan aja gitu kan. Jadi Ramadan itu terakhir ya, Ramadan itu adalah guru, soko guru. Ramadan itu sebagai kawah candra di muka. Waduh, apa Dulu Gatot Kaca masuk ke kawah candra di muka yang kemudian digembleng, yang kemudian menjadi jagoan. Oh, Nah itu walaupun bukan sejarah Islam dan diislamisasi sebetulnya. iya betul. Tetapi kita perlu menjadikan Ramadan itu sebagai madrasah mukatsafah syahriyah, sebagai pesantren kilat sebulan untuk menggodok sehingga menjadi kawah candra di muka, menjadi sekolah yang ketika kita lulus dari sebulan Ramadan itu, insya Allah kita berubah, kita meningkat, kita menjadi maksimal. Waduh, Masya Allah sekali. Aduh, kita tidak sia-sia datang ke sini, dikasih ilmu yang wah luar biasa sekali. Apalagi, aduh pas tadi pertama masuk, waduh banyak pisan katanya. Ya Masya mudah-mudahan terinspirasi lah. Gitu. Oh itu pasti, atau tadi pas langsung masuk juga insya Allah langsung terinspirasi. Nah, jadi untuk Bapak terima kasih atas ilmunya, insya Allah. Sama-sama. Kita juga Mohon maaf, Ramadan itu kalau siang saya seringkali mengirit, tidak mengeluarkan iya. untuk minum, untuk makan. Oke teman-teman, alhamdulillah banyak sekali hal yang bisa kita ambil, apalagi tentang mengonsepkan diri untuk menjalani bulan Ramadan supaya kita lebih terkonsep dan lebih taat lagi. Saya Diana Mariska, sebelumnya terima kasih dan sampai jumpa di acara Ngopi Ramadan berikutnya, ngobrol perkara Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi Ramadan Sobat Wis Cianjur. Siar menyebarkan keislaman dengan narasumber yang luar biasa. Akan kemanakah kita safari tahun ini? Saksikan kita 30 hari di bulan Ramadan. Di acara Ngopi Ramadan hanya di